Alhamdulillahilladzi adhabana al-hazan inna rabbana laghafurun syakur wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nasi bi taqwallah wa ta'atihi bi imtithali aw imrihi wa jatinabi nawahi sirra wa alaniya wa alisu a'malakum lillah fa inna Allah la yaqbalu illa ma khulisalah wa alaikum bi kitabillahi wa sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qala ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum an fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Para saudara jamaah sekalian, satu-satunya jamaah supaya meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah bahwasanya kita pada saat ini masih tetap diberi kesehatan, kesempatan dan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu beribadah kepada Allah. Ini merupakan suatu anugerah Allah yang tak terhingga, terutama kita masih bisa menetapi agama Islam ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan bimbingan, tuntunan dan suri tauladan bagi kita semua dan kita. Semoga yang hadir pada saat ini Allah selalu paling aman, selamat, lancar, barokah dan mendapatkan syafaat Rasulullah kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Para saudara jamaah sekalian, manusia diciptakan di dunia ini tidaklah tanpa makna dan tidak pula untuk berlomba-lomba mengejar dunia yang hanya bersifat sementara. Tugas utama yang diemban manusia adalah untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan ketaatannya kepadanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintah aku Nabi Muhammad SAW kecuali hanyalah beribadah kepada Allah dengan memurnikan agamanya. Berdasarkan firman Allah tersebut menegaskan bahwa Allah perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk beribadah kepada Allah dengan memurnikan agamanya, yakni agama Islam. Inilah tujuan pokok manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Dan Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dan hewan untuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, sebagaimana firman Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'buduni." Tidak aku jadikan jin dan manusia hanyalah untuk beribadah kepadaku Allah. Dari ayat tersebut semakin jelas bahwa hakikat tugas manusia di muka bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jika tugas manusia hanya satu, yakni beribadah, bukan berarti aktivitas sehari-hari manusia tidak termasuk ibadah. Definisi ibadah tentu tidak sesempit yang dimaksud, tetapi sangat luas. Para ulama mendefinisikan al-ibadatu taqarrub ilallah awi tamarrufam tasilu wa nawakum fajatanibu. Yang dimaksud dengan ibadah kepada Allah adalah segala sesuatu yang menjadikan taqarrub, bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Seluruh perbuatan manusia dari bangun tidur sehingga tidur kembali, jika diniatkan karena Allah dan bila tata cara serta adab-adab yang dilakukan sesuai dengan disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, tentu hal ini termasuk rangkaian ibadah kepada Allah. Bahkan pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi an Anas bin Malik qala Rasulullah SAW, lawat hatun waruhatun fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Sepagi-pagian dan sore-sorean dalam fisabilillah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Karena ini merupakan suatu konsekuensi janji Allah ketika kita berada di dalam rahim ibu. Kita berjanji kepada Allah
Janji Allah tersebut, sumpah setia tersebut tertuang dalam firman Allah surat Al-A'raf 172. Wa idza akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan mereka menjawab, benar, engkau Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Kami Allah lakukan yang demikian ini agar kelak di hari kiamat kalian tidak beralasan. Sesungguhnya kami anak-anak Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita konsisten, dalam bahasa agamanya adalah istiqomah, maka Allah menganugerahkan rahmat kepadanya lah. Inilah sebagai syarat untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia, siapapun orangnya, membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kata rahmat adalah masdar, kata kerja yang dibendakan dari kata rohima, yarhamu, yang berarti kasih sayang. Rahmat Allah sangat bermacam-macam, bisa bermakna hujan, bisa bermakna Al-Quran, atau hal-hal lain yang menunjukkan kasih sayang Allah kepada manusia. Namun rahmat Allah yang paling kita perlukan adalah rahmat yang menyebabkan seseorang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari. Qala Rasulullah SAW, la yunajjiya ahadum minkum amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wala ana illa ayyata'ammadani Allah birahmah. Rasulullah SAW bersabda, salah seorang dari kalian tidak akan dapat diselamatkan dari amalnya. Maka para sahabat bertanya, tidak juga dengan engkau ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga dengan saya, kecuali Allah telah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Olehnya itu, marilah kita selalu berusaha beribadah kepada Allah dengan menyempat-nyempatkan diri kita beribadah kepada Allah. Karena kalau kita mampu menyempat-nyempatkan diri beribadah kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kehidupan kita. Sesuai dengan firman Allah yang terdapat di dalam hadis qudsi riwayat At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah anin Nabi SAW qala innallaha ta'ala yaqulu ya ibnu Adam tafarraq li ibadati amla satrugina wa asudda fakroka wa ilam taf'al malatu sadraka suglan walam asudda fakroka. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, wahai anak Adam, menyempat-nyempatkanlah dirimu beribadah kepadaku Allah, niscaya akan aku penuhi hatimu dari rasa cukup dan aku tutupi kefakiranmu, dan jika tidak mengerjakan maka akan aku penuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan aku tidak akan menutupi kefakiranmu. Dalam hadis yang mulia ini, Nabi Muhammad SAW mengabarkan tentang janji Allah yang tidak satupun yang lebih memenuhi janji daripadanya. Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang benar-benar beribadah kepada Allah sepenuhnya berupa dua hal, yaitu Allah pasti memenuhi hatinya dengan rasa cukup dan dihilangkan kefakirannya. Di samping itu, hadis ini menunjukkan anjuran bersyukur kepada Allah dengan mengakui dan mengagungkan nikmat-nikmatnya. Syukur kepada Allah inti beribadah, pokok kebaikan, dan merupakan hal yang paling wajib atas manusia. Olehnya itu, marilah kita intensifkan aktivitas bersyukur kita, karena dari situ kita bisa mendapatkan hal-hal yang positif, yang menakjubkan dalam kehidupan kita, yang bisa mengangkat kita ke level yang lebih baik dibanding semua kehidupan manusia yang ada. Karena aktivitas bersyukur ini pula kita akan memperoleh penajaman batin untuk mau berperan serta dalam memajukan agama kaum muslimin, bahkan umat manusia secara keseluruhannya. Ini seperti disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam riwayat Muslim, ajab li amril mu'min in amarahu kullahu khair
wa laisa dzalika li adin illa lil mu'min. Inna asabatu syar'u syakara fa kana khairul lah, wa in asabatu dharra sabara fa kana khairul lah. Sungguh menakjubkan sekali kondisi orang-orang yang beriman. Semua perkara mendatangkan kebaikan bagi dirinya, dan yang demikian itu tidak akan terjadi kecuali hanya kepada orang-orang yang beriman. Bila mendapatkan kemudahan bersyukur, dan apabila menimpa musibah maka dia bersabar, maka akan menerima kebaikan baginya. Fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa ati'u. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu fiikum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikum bararrahim wa nastaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.